Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahaya Gusti. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali. Pada malam ini tema yang kita bahas adalah melepas ikatan perjanjian pesugihan. Jadi ini ada kisah nyata. Saya pernah menangani sebuah kasus seseorang yang ingin melepas ikatan perjanjian pesugihan. Kisahnya kurang lebih tahun 2008. Jadi ketika saya berkunjung ke Jogja, ke saudara saya ini berprofesi pengacara. Ketika dalam mobil, saudara saya itu bercerita kepada saya bahwa dia sedang menangani klien, yaitu tentang sengketa tanah. Nah, salah satu yang tersangkut sengketa itu saudaranya. Jadi masih saudara semua sengketa. Salah satu saudaranya itu menggugat wakaf yang telah diberikan ibunya sewaktu hidup untuk dibangun masjid. Nah, oleh anaknya ini digugat karena tidak pernah merasa memberikan. Sehingga kalau orang-orang tetap ingin memiliki masjid itu harus membayar kepada orang yang menggugat ini. Kemudian saudara saya itu bercerita, kata saudara-saudara dan tetangganya, orang yang menggugat wakaf masjid dan tanahnya itu katanya memiliki pesugihan, dan orangnya sering mengklaim tidak akan miskin, tidak akan bangkrut, bahkan sangat sombong sekali kepada tetangga dan saudaranya. Lalu saudara saya itu bertanya kepada saya, apakah benar orang tersebut yang sedang menggugat wakaf masjid dan tanahnya itu memiliki pesugihan? Saya pun diam sejenak, bertanya kepada sejati diri saya. Kemudian sejati diri saya memberikan petunjuk. Saya pun menjawab, ya, orang itu benar memiliki pesugihan. Jadi kayanya karena perjanjian dengan jin. Kemudian saudara saya itu bertanya kembali, apakah benar orang ini tidak akan bangkrut karena dia sering sombong, sering yaitu bersumbar, berkata bahwa dirinya tidak akan pernah bangkrut dan jatuh miskin. Kemudian saya pun bertanya kepada sejati diriku, yaitu hati nurani. Setelah dijawab, saya pun menjawab kepada saudara saya, kata siapa orang itu tidak akan jatuh miskin? Ya, kata orangnya sendiri cerita kepada orang-orang lain. Tidak, jawabku. Habis ini orang itu 3 bulan lagi bangkrut jatuh. Saudaraku bertanya, apa sebabnya? Ya nggak tahu. Sampean bertanya, ya saya jawab, ya tunggu saja. Apakah jawaban saya ini ngarang, dusta, atau benar? Lalu kita pun diskusi masalah lain. Setelah urusan saya di Jogja selesai, saya pun pulang ke Banyuwangi.
dapat 2 bulan, saudara saya dari Jogja itu datang ke Banyuwangi dengan seorang kliennya. Setelah ngobrol, ternyata klien ini adalah yang diceritakan saudara saya yang sedang mempunyai sengketa dengan orang yang mempunyai pesugihan. Kemudian orang itu pun bertanya, karena telah banyak diceritai oleh saudara saya, sehingga orang itu sangat antusias dan penasaran dan bertanya, apakah benar orang itu yang punya pesugihan itu bisa bangkrut dan akan jatuh yang sampai ramal itu? Saya pun ngomong, saya pun jawab, saya tidak meramal, Pak, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya dapatkan dari petunjuk bahwa saudara sampean atau masih saudara sampean itu akan jatuh miskin, walaupun uangnya banyak, walaupun hartanya banyak, akan bangkrut. Nah, saya dulu ngomong ke saudara saya 3 bulan lagi, dan sekarang sudah 2 bulan. Berarti 1 bulan lagi. Ya sampai tunggu, sampai lihat benarkah ucapan saya itu atau tidak. Ya kalau tidak, saya mohon maaf, berarti saya memang salah. Kemudian orang itu berkata, Mas, nanti kalau saudara saya itu bangkrut jatuh, jangan ditolong ya. Saya pun menjawab, loh, saya mau nolong bagaimana? Saya nggak kenal, saya belum pernah ketemu. Lah, maka bagaimana saya mau nolong? Dia pun nggak kenal. Maka jangan sampai bocorkan ucapan kata-kata saya ini, agar dia nggak penasaran dan mencari saya. Kalau sampai bercerita ke orangnya, maka apa? Dia penasaran, dan jika terjadi, ya akan mencari saya, dan saya tidak akan menolong. Tapi kalau sampai ceritakan, ya itu nanti yang nggak enak saya sendiri. Iya Mas. Hanya setelah menginap 2 malam, saudara saya dan tamu itu pulang kembali ke Jogja. Nah, ketika 1 bulan lebih, saya sudah lupa cerita itu, kasus itu ya, saya lupa sudah. Tahu-tahu ada nomor masuk menghubungi saya. Saya lihat ini siapa, nggak kenal. Menghubungi lagi, saya lihat ini siapa, saya nggak kenal. Apalagi kamu kan tahu kalau saya itu paling nggak senang apa, ngobrol di HP kan. Akhirnya saya biarkan. Kemudian setelah berulang kali menghubungi saya beranggapan bahwa mungkin ini ada orang yang penting. Akhirnya saya terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung orang itu berkata, Pak, saya dari Jogja, yang sampean ramal jatuh bangkrut, minta tolong Pak. Loh, saya bingung. Loh, siapa kamu? Loh, saya orang Jogja yang sampean ramal. Ya, ngeramal apa saya? Saya tidak meramal. Itu loh yang sampean meramal, sampean berkata kepada seseorang dari Jogja, itu saudara saya. Sampean katanya berkata bahwasanya saya akan jatuh dan bangkrut. Saya juga kaget, loh, kok ngerti? Berarti diceritakan ini. Hanya saya tanya, loh, sampai ngertinya dari mana? Saya diceritai saudara saya bahwa katanya saya diramal oleh orang Banyuwangi akan jatuh bangkrut. Awalnya saya nggak percaya Pak, tapi ini saya percaya.
saya pun juga nggak enak, ngobrolnya agak sungkan. Karena apa? Ya kasihan ya, dia akhirnya bangkrut, jatuh juga. Lalu dia pun berkata kembali, "Pak, saya minta tolong, bantulah saya agar bisa bangkit kembali. Atau saya datang ke Banyuwangi, berangkat malam ini juga." Saya pun menjawab, "Jangan Pak, jangan. Banyuwangi itu jauh, nggak usah. Nggak apa-apa, saya bawa mobil. Bukan begitu, jangan, nanti menginapnya juga di daerah saya sulit. Karena daerahku juga jauh dari penginapan. Saya nggak mau menyusahkan orang." Kemudian dia mendorong terus, memaksa agar saya menolong dia. Sangat memaksa sekali. Akhirnya saya pun menjawab dengan diplomasi, "Begini saja Pak, jika memang Allah mentakdirkan bahwa sampean itu saya tolong, jangan khawatir. Kapanpun kita akan ketemu." Kapan? Dia nggak tahu. Ininya dia Pak instan, sekarang juga. Terus saya pun melanjutkan, "Tapi jika Allah tidak mentakdirkan saya yang membantu, menolong Anda, maka Anda jangan khawatir. Berdoalah, maka ada orang lain yang akan membantu Anda." Tetapi orang itu terus ngengkel, terus memaksa saya bahwa sayalah yang harus menolongnya. Aduh, akhirnya apa? Saya matikan HP. Gak betah ngomong dengan orang tersebut karena energinya sangat negatif sekali. Lalu setelah 2 hari saya dihubungi orang Jogja itu, saya dihubungi orang Malang, seorang pengusaha. Saya dihubungi dan orang itu minta saya agar datang ke Malang. Akhirnya besoknya pun saya meluncur ke Malang. Sampai di Malang, yaitu di Kota Lawang. Setelah kita ngobrol, ternyata orang itu, pengusaha itu ingin mengajak saya ke Jogja. Saya pun kaget. "Jogja Mas?" "Iya." "Kenapa?" "Ya tidak, alhamdulillah." Akhirnya berangkat ke Jogja. Di hati saya itu menjawab, oh berarti inilah jawaban dari petunjuk Allah. Memang melalui perantara saya yang ingin membantu orang tersebut yang lagi bangkrut dan hancur. Lalu pagi hari kita pun meluncur ke Jogja. Setelah sampai sana, kurang lebih habis maghrib ya sampai Jogja. Itu mencari penginapan di Hotel UGM. Setelah dapat kamar, saya pun menghubungi orang yang bangkrut tersebut. Lalu saya SMS kepada orang yang bangkrut tersebut. Saya tulis dengan kalimat, "Pak, sampean pingin saya bantu?" "Oh iya, ya betul. Atau sekarang saya ingin berangkat ke Banyuwangi ya." "Jangan. Sampean jemput saya." "Di mana lokasinya?" "Di UGM, di penginapan UGM." "Masa?" "Jika ingin ketemu saya, jemput sekarang. Jika tidak, ya sudah. Tunggu sebentar Mas, saya akan jemput." Setelah setengah jam saya tunggu, lalu mobil datang. Saya pun pamitan dengan teman saya pun ikut yang jemput itu. Kemudian orangnya sangat senang sekali, bahagia sekali. Saya pun ditanya, "Kok nggak ngomong kalau mau ke Jogja, biar saya suruh
sopir jemput ke Banyutan bisa? Tidak, Pak. Saya kan sudah ngomong bahwasanya jika Allah yang mentakdirkan saya yang bantu sampean, maka akan ketemu jalannya. Jika tidak, ya nggak akan ketemu. Nah, sekarang Allah telah mentakdirkan sampean dengan saya bisa ketemu. Sampai di rumahnya, ternyata apa? Rumahnya mewah, besar. Masuk halaman sudah mulai horor, penampakan muncul. Setelah pintu dibuka, ada saudaranya, istrinya menyambut. Mereka pun langsung kaget. Loh, ternyata masih muda. Saya kira sudah bapak-bapak. Waktu dulu tahun 2008. Enggak, ya saya seperti ini. Oh, ya masuk, mari masuk Mas. Saya lihat rumahnya sudah nggak beres, banyak penampakan. Saya lihat istrinya sangat cantik sekali. Saya perhatikan istrinya ini sering apa? Digauli oleh jin pesugihannya. Oh, saya langsung paham. Kemudian ada anaknya, 2 kecil, ganteng-ganteng. Saya perhatikan anaknya itu apa? Kasihan melihatnya. Karena seperti anak yang kurang gizi, padahal kaya. Mobilnya ada 3, rumahnya mewah. Anaknya apa? Seperti kurang gizi. Saya perhatikan kenapa anak ini seperti ini. Kemudian saya diperlihatkan apa? Anak ini sering dijilati oleh jin pesugihannya. Jadi orang ini ya sebagai pengusaha itu mempunyai usaha antara lain pabrik roti. Kemudian bank KSP ya. Kalau di sana KSP. Kalau di sini apa? KSP. KSP ya. Jadi punya usaha KSP. Simpan pinjam ya. Simpan pinjam. Itu apa? Bangkrut semuanya. Lalu saya tanya, lah sampean kok bisa bangkrut itu bagaimana, Pak? Sampean kaya seperti ini. Saya bangkrut kemarin ini masih 3 minggu ini gara-gara main falas. Saya beli mata uang yen sebanyak-banyaknya, kemudian saya tahan, ternyata mata uang yen Jepang itu hancur dan tidak bisa naik ke atas lagi. Akhirnya apa? Usaha saya ludes habis. Ini loh, padahal orang ini punya pesugihan. Tetapi mengapa dia bisa hancur, bisa bangkrut, bisa miskin? Allah lah yang membuat semuanya. Makanya jangan sombong dan takabur. Jangan sombong dan angkuh. Jangan takabur ketika kaya. Dia bisa saja mengklaim tidak bisa miskin, bangkrut, karena dibantu oleh jin pesugihan. Bahkan dia itu bercerita ke saudaranya ya, kalau malam itu sering nyegati toyol lewat. Jadi toyol yang habis mencuri itu ya ditarget. Ayo, mana uangmu? Ayo. Toyolnya suruh pergi. Pulang nangis, lapor ke yang punya majikannya. Itu sampai sebegitunya orang itu. Jadi istrinya cantik, hartanya banyak, uangnya banyak, dan merasa tidak akan hancur. Akan tetapi apa? Allah memberikan takdir dengan dia membeli mata uang yen, mata uang Jepang, dan kemudian mata uang yen Jepang jatuh, hancur, miskin, kolab, bangkrut.
Kemudian saya perhatikan di rumah ini, kemudian ada di dinding itu foto wanita. Saya perhatikan, oh, fotonya kok nggak beres. Kemudian saya bertanya, ini fotonya siapa? Pemilik rumah itu yang laki-laki menjawab, ini ibu saya, Mas. Sekarang di mana beliau? Telah meninggal dunia. Ternyata orang inilah, ibunya ini dulu yang memberikan tanah untuk dibangun masjid dan diberikan diwakafkan kepada masyarakat. Nah, ketika ibunya ini meninggal dunia, anaknya ini yang sombong angkuh itu ingin menarik wakaf tersebut dan mau dijual. Kemudian copot fotonya. Kenapa, Mas? Copot. Sudah copot, dipindah. Masalahnya apa? Gak betah. Energi jinnya sangat kuat. Walaupun itu sebuah foto, tapi dahulu ketika difoto waktu dia hidup dan dia keterkaitan dengan jin pesugihan itu. Kemudian ketika orang yang punya rumah cerita tentang bangkrutnya dan mohon pertolongannya, saya pun bertanya, siapa yang melakukan perjanjian pesugihan? Yang pemilik rumah itu menjawab, nggak ada, Mas, di sini nggak ada yang memiliki pesugihan. Itu nggak ada, itu fitnah. Yang jujur, coba sampean jawab, katakan sebenarnya, nanti enak saya bantu. Tapi apa? Dia masih tetap memaksa bahwa dia tidak mempunyai pesugihan. Akhirnya saya tanya sampai 3 kali, benar Anda tidak mempunyai pesugihan? Enggak, Mas, sumpah benar. Ya kalau begitu nggak ada masalah, saya pamit pulang. Saya pun mau berdiri, saya bilang, jangan, Mas, jangan. Loh, kenapa? Kan nggak ada masalah. Mohon maaf. Saya pun disuruh duduk, dirayu. Kemudian dia pun sambil bingung ya, minta maaf, dia pun mulai bercerita. Dia pun bercerita bahwa sebetulnya yang mengadakan perjanjian pesugihan itu adalah ibu saya, Mas, katanya. Yang fotonya di atas ini dan barusan sampai suruh nyopot. Ibuku itulah yang melakukan perjanjian pesugihan. Sebelum meninggal dipasrahkan kepada saya untuk meneruskan perjanjian pesugihan tersebut. Nah, ya terus silakan. Begitu, yang jujur terbuka. Nah, apa wujud bentuk pesugihan yang kamu miliki? Wujud bentuknya adalah buto ijo. Jadi ini pesugihan buto ijo. Yaitu apa? Buto itu sosok jin raksasa yang besar, ijo itu warnanya hijau. Jadi buto ijo. Lalu saya pun bertanya kembali. Apa tebusan dan tumbalnya dalam merawat pesugihan buto ijo ini? Akhirnya orang itu menjawab, setiap Selasa Kliwon buto ijo itu datang ke sini. Saya pun harus tidurnya pindah ke kamar lain, ke tempat lain. Loh, kenapa? Karena istri saya nanti ini yang dikeloni. Jadi selama 1 malam, yaitu setiap Selasa Kliwon, buto ijo itu datang apa? Untuk mengeloni atau menggauli istrinya orang tersebut. Lalu anak-anakmu itu sampai kurus seperti kurang gizi, apa kaitannya? Dia diam. Apa dijilati sama buto ijo?
Iya mas, sering dihisapi, dijilati. Saya pun kaget dan mengucapkan astagfirullahaladzim sampai niki piye. Lalu wanitanya pun saya tanya, saya kejar, Mbak, ketika sampean malam Selasa Kliwon didatangi itu bagaimana? Saya nggak sadar mas, seperti orang pingsan. Jadi saya seperti orang pingsan, nggak sadar. Sadar pagi hari. Jadi mulai dahulu seperti itu. Iya. Dan saya ingat juga ya, ini di lain waktu tahun sebelum-sebelumnya saya pernah diajak oleh pengusaha yang ngajak saya ke Jogja itu, yaitu ziarah wisata ke tempat Wahyu Keprabon Sultan Agung di daerah selatan Jogja. Itu ada sebuah bukit ya, Nah, ketika masuk ke bukit itu nggak boleh pakai sandal sepatu karena dianggap keramat. Kita pun pernah naik ke situ ya. Di saat itu ada juru kunci ya yang menjaga itu sedang memegang dupa. Kemudian ada suami istri. Istrinya itu pingsan. Awalnya saya mau nolongi, datangi, saya kira kesurupan. Ternyata ketika saya amati saya lihat apa? Sedang digarap oleh jin pesugihan. Dari jauh kelihatannya itu seperti kesurupan. Ternyata apa? Sedang keasikan. Suaminya di dekatnya hanya domblong. Sambatin, astagfirullah, kok ada orang seperti ini? Ternyata dia dalam rangka proses pesugihan. Nah, nggak tahu kelanjutannya seperti apa itu. Saya nggak ikuti, langsung pindah cari tempat yang lain. Nah, kembali lagi cerita ke orang yang punya pesugihan buta itu. Setelah mereka mau terbuka dan bercerita kalau memang warisan pesugihan itu warisan dari orang tuanya, dan saya pun bertanya, ibumu dulu dari mana? Dari pantai selatan mas. Oh, ya lewat orang itu ada juru kuncinya untuk mendapatkan pesugihan buta hijau ini. Berarti setiap Selasa Kliwon buta hijau itu datang ke rumahmu ini. Pantesan rumahmu kok seperti ini rasanya. Terus langkahmu ini apa maunya dalam kaitan untuk mengatasi bangkrut ini? Kan ini mas, orang itu menjawab, kan begini mas, hutang saya banyak, di bank itu juga banyak, saya nggak bisa bayar. Saya mau jual rumah ini dan pabrik roti saya. Ini beberapa hari ini sudah beberapa kali ada orang datang, setiap transaksi sudah jadi batal, begitu seterusnya. Harganya sudah cocok, yang ini iya. Oke, kalau begitu akan saya bersihkan rumahmu, tapi syaratnya 7 hari harus transaksi selesai. Jika tidak, ini sulit. Iya mas, wajahnya semangat. Lalu saya pun berkata kepada yang punya rumah, saya minta pisau besar. Kalau di daerah Banyuwangi itu namanya motik atau buding. Lalu dicarikan untuk apa mas? Nggak ada. Akhirnya saya keliling ke dalam rumah itu, di mana tempatnya atau sering hadirnya buta hijau itu. Ketika saya cari sudah ketemu, saya kiring sudah ke tempat yang dia sering tempati di situ, bagian ruang belakang, karena di belakangnya juga ada gudang. Lalu saya buka Al-Quran dan saya bacakan surat Yasin.
saya sebelum membaca surat Yasin memohon kepada Allah. Saya berdoa, ya Allah, ada orang yang sedang bangkrut dan orang ini ingin bertobat, yaitu dari dosa kezaliman yang ia lakukan dalam melakukan perjanjian dengan jin atau setan, yaitu untuk pesugihan. Terimalah taubatnya dan berikanlah solusi jalan keluar bagi orang ini. Lalu apa? Saya pun berdoa kembali, memohon kepada Allah untuk mengalahkan, untuk mengusir, untuk memutus ikatan perjanjian ini antara keluarga tersebut dengan buta hijau tersebut. Saya bacakan surat Yasin sampai 3 kali, saya kejar dia, lari ketakutan dia. Akhirnya setelah keluar ya, dan anak buahnya buta hijau itu yang di rumah keluar semua, sudah saya bersihkan. Akhirnya buding atau motek atau pisau besar itu saya taruh di atas lemari. Lalu saya beritahu, jangan sampai pisau besar ini atau buding ini diambil atau dipakai untuk baca apapun. Biarkan di sini sampai semua transaksi rumah ini selesai dan pabrik roti juga selesai. 1 minggu ya. Nah, kemudian kita pun ngobrol-ngobrol lagi di ruang tamu. Setelah jam 11 malam, saya pun pamit pulang, diantarkan kembali ke hotel di UGM. Setelah 1 minggu, orang itu pun menghubungi saya bahwa transaksi penjualan rumah dan pabrik rotinya berhasil. Jadi berjalan dengan mulus dan lancar. Dia pun pindah beli rumah yang baru dari situ. Tapi waktu sebelum pulang, saya setelah memberikan nasihat, saran banyak agar keluarga tersebut, apalagi suaminya bertaubat, terus tidak mengulangi lagi dan tidak usah mencari pesugihan kembali, terus bekerja yang halal dan bersih dan murni. Nah, dia pun ingin jual beli mobil dan minta doa kepada saya. Jadi setelah 1 minggu transaksi rumah pabrik rotinya lancar. Adapun KSP-nya bangkrut, tutup. Asetnya dibagi ke nasabah, minus. Setelah berapa bulan itu nggak ada kabar, hubungi saya kembali, lapor. Saya waktu itu sedang silaturahmi ke Kiai Mahfud di dekat Alas Purwo. Saya dihubungi, dia bercerita habis nabrak. Lalu kenapa menghubungi saya? Ini nggak beres, Pak. Oh, ngerti aku. Kamu dikejar buta hijau. Iya, dia ngerti dikejar buta hijau. Mungkin kamu ngantuk atau nggak minum kopi. Justru saya itu habis berhenti berjalan jauh minum kopi, kemudian melanjutkan perjalanan. Lalu muncul buta hijau. Saya ketutupan, nggak bisa melihat jalan. Langsung tahu-tahu nabrak. Mobil rusak. Sampai dan rombongan keluarga, alhamdulillah aman selamat, Pak. Itulah perlindungan Allah kepada kamu. Makanya terus tobatnya ya, istiqomah, dan jangan takut dengan setan atau jin buta hijau itu. Tapi bagaimana saya terus dikejar-kejar? Sholatnya yang rajin, baca Quran, zikirnya yang rajin, dan khawatir. Akhirnya setelah itu dia tidak pernah dikejar-kejar lagi. Setelah 1 tahun lebih, saudaranya itu ke sini. Kemudian menceritakan kondisinya. Setiap usaha apa saja
nggak sukses, bangkrut, terus begitu. Jadi buka usaha apa, bangkrut, tutup, nggak laku atau bangkrut. Ini apa? Efek dari perjanjian pesugihan dengan jin tersebut. Jadi karmanya, dampaknya masih terus berlangsung. Dapat 2 tahun dia menghubungi saya. Lalu saya pun bertanya, sekarang usahanya apa, Pak? Saya jualan nasi gudeg di stasiun Jogja, Mas. Bangkrut, hancur terus, Mas. Tapi jualan nasi gudeg ini jalan, tapi modalnya kurang. Gak apa-apa, bertahap, yang sabar dan sampai terus istiqomah terus ya. Insya Allah akan bertambah, tapi barokah. Ya Mas, mohon doanya agar lancar. Ternyata apa? Kondisinya jualan nasi gudeg di stasiun. Dari orang yang kaya, mempunyai pabrik roti, KSP, uangnya banyak, karena hasil perjanjian pesugihan Butoijo, apa? Hancur menjadi orang miskin. Jualan nasi gudeg di stasiun, menderita, ngenes hidupnya, ambiar semua hartanya. Akhirnya hidupnya apa? Ya terus begitu, biasa sudah. Itulah dampak dari perjanjian pesugihan. Jadi tidak ada namanya pesugihan itu yang abadi, apalagi sampai seumur hidup, enggak. Apalagi orangnya sombong takabur, cepat hancur. Makanya apa? Lebih baik orang itu apa adanya, terus berusaha, berdoa, menerima hasil yang kita kerjakan, insya Allah barokah. Dan jangan sampai mengikuti jalan yang tersesat, yaitu pesugihan dengan mengadakan perjanjian dengan jin dan setan. Nah, itulah sekilas cerita kisah yang saya alami sendiri, menolong memutus orang yang mempunyai perjanjian pesugihan Butoijo. Semoga dari kisah ini banyak hikmah yang diambil dan jiwa kita menjadi tercerahkan. Semoga jiwa kita semuanya bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.